Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan untuk menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Hanya Roh-Mu Yesus, hanya Roh-Mu, Roh Kudus. Sembah kita kepadanya. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan sehari lagi untuk memperbaiki sikap hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami siap untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, sehingga menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan tetap berdiri ya. Kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia cuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan, oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, oh, 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 sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia. Oh, oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Lebih keras suaranya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Haleluya. selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saudara-saudaraku yang di rumah juga, kita bersuka cita memuji Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kita tetap memuji dan memuliakan namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, kita bangkit bersama-sama. Haleluya.
kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah raja. Katakan dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di saat-saat wabah ini ya, banyak yang pada loyo semua ya. Kita semua jadi anak-anak Tuhan maunya kita tetap bangkit, amin. Kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita, menyertai kehidupan kita. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang begitu sempurna, sehingga Dia menyerahkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau menerima Dia. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan memberkati setiap pujian kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati, kepikiran kami. Sucikan, kuduskan hidup kami, supaya hidup kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Mari Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang maha tinggi. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Hari-hari ini kita dalam pergumulan, saya mau berbicara tentang doa. Ya. Jadi saudara, semua kita perlu berdoa. Dan murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ajar kami berdoa, dia katakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengajar murid-murid itu berdoa. Tetapi di dalam Injil Matius, doa itu lebih lengkap. Ya, jadi Lukas tidak mencatat sepenuhnya. Tapi dalam Injil Matius pasal 6, coba kita lihat mulai dari ayat 9. Disitulah doa itu. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menjelaskan tentang mengapa kita berdoa. Apakah doa itu? Ya, apakah doa itu? Saudara tahu doa itu, ya kita datang berdoa, meminta. Ya, doa itu suatu permohonan, ya permintaan, harapan, termasuk juga pujian, ucapan syukur, termasuk di sana sebenarnya saudara. Nah, bukan hanya orang Kristen yang berdoa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun berdoa. Bahkan saudara, dulu waktu saya belum bertobat, ya berdoa itu dengan cara jampi-jampi, apa namanya, mantra-mantra, itu doa saudara. Tadi pagi saya ceritakan bagaimana Gunung Sinabung itu ngamuk-ngamuk terus. Ya, terus ada teman saya dari sana yang cerita, bagaimana gunung itu nggak ngamuk-ngamuk terus. Karena saudara-saudara kita di sana, kalau mereka takut ngamuk, sembelih sapi, kepalanya dilemparkan ke gunung itu, ke kawahnya. Ya, jadi itulah model orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, jadi mereka merasa bahwa Tuhan itu bisa ngamuk, jadi disogok begitu. Ya, doa bukan seperti itu. Amin. Kita berdoa bukan karena kita takut Tuhan marah. Nah, kita bertobat kalau takut Tuhan marah, bukan berdoa.
Ya, tapi doa itu suatu permohonan, permintaan, harapan, ya. Termasuk juga di sana pujian, ucapan syukur. Kalau saudara sudah dapat, doa lagi, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu doa. Kemudian saudara, doa itu bukan hanya sikap lahiriah. Oh, berlutut berdoa atau begini, atau pejam mata berdoa. Bukan cuma itu, ya itu perlu. Kita perlu tutup mata karena kalau kita buka mata waktu kita berdoa, ada orang lewat, ada cecak, ada apa gitu, kita terpengaruh. Jadi buyar begitu. Tapi saudara, doa ini adalah suatu sikap lahiriah juga iya, tetapi harus mencakup pendekatan kepada Allah di dalam roh. Ya. Kalau enggak connect, nah perlu tahu connect ya. Connect itu apa? Nyambung. Kena, ketemu. Ya. Kalau enggak connect, doanya enggak terkabul lah. Enggak connect, enggak didengar. Ya, enggak nyambung. Jadi doa itu perlu connect, selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, perhatikan, selaras dengan apa? Kehendak Tuhan. Coba lihat, tampilkan coba Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasal 8 mulai ayat 26. Demikian bunyi ayat ini. Demikian juga roh membantu kita di dalam berdoa. Nah, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sendiri dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi koneknya di sini adalah kontak dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya berdoa sehingga doa-doa kita itu naik ke hadirat Tuhan. Roh Kudus membantu kita berdoa. Dia tahu isi hati saudara dan saya. Dia tahu beban-beban kita. Itu sebabnya, apalagi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis malah banyak air mata. Air mata itu ditampung di balangnya Tuhan, di sorga. Ya. Jadi doa orang-orang kudus itu juga nanti akan seperti dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Saudara lihat manfaat dari doa ini. Tetapi saudara, doa-doa ini harus connect itu tadi. Kadang-kadang ada orang yang tanya, Om saya berdoa kok masih ngambang terus ya, nggak nyambung-nyambung. Ya, kadang-kadang perlu waktu, perlu fokus baru bisa. Ya. Nah, mengapa kita berdoa? Mengapa perlu berdoa? Pertama, karena setiap kita ini memiliki kebutuhan. Ya, setiap kita itu kadang-kadang punya masalah yang berat, masalah yang pelik, dan enggak sanggup kita mengatasinya. Jadi masalah-masalah hari-hari ini kan banyak masalah, banyak orang berdoa. Ya, apalagi kalau sudah tidak mampu lagi berdoa, karena masalah-masalah itu berat, pelik. Kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya, itu doa. Kemudian yang kedua, pertama itu yang kedua, manusia memiliki keterbatasan atas kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang akan ditanggulangi. Bahkan kadang-kadang masalah itu mendesak untuk diatasi. Nah kita terbatas, nggak mampu, nggak bisa, nggak ada. Itu sebabnya kita berdoa. Jadi saudara, berdoa itu karena kita terbatas, nggak mampu. Cuma begini saudara, seringkali kalau kita berdoa, kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita kayak anak kecil. Ini yang Tuhan kadang-kadang, akhirnya Babah no wes, terserah kamu wes, begitu. Itu apa, bagaimana? Anak kecil, kalau dia datang sama papanya, Pak, mobil-mobilku rusak Pak, dia bilang, tolong perbaiki Pak. Ya sini, papanya ambil, dia perbaiki.
Tapi anak ini nggak sabar. Papa lama sekali sih, diambil lagi. Apa jadinya? Apa jadinya? Enggak jadi-jadi itu mobil rusak. Masalah yang kita hadapi kalau sudah diserahkan sama Bapa di sorga, nggak usah ditangani lagi. Amin. Bisa sabar, bisa mengerti. Kalau saudara rebut lagi dengan cara saudara, akibatnya itu tadi. Nah, nggak jadi-jadi, malah tambah parah bisa. Itu doa. Seringkali kita nggak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kalau berdoa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sepenuhnya, ya tunggu juga waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan ada. Nggak bisa langsung mobil-mobilan itu langsung selesai, enggak, ada waktunya. Tapi kita sabar menunggu, terus desak. Jangan rebut kembali, jangan dengan cara kita. Amin. Itu kalau berdoa. Ya, kalau kita rebut kembali, akhirnya Tuhan, nah terserah kamu wes. Malah tambah rusak. Ya, jadi itu doa. Pentingnya kita mengerti cara-cara kita berdoa. Nah, yang ketiga, berdoa bukan bahkan berpuasa ya, adalah jalan yang terbaik untuk hal-hal tersebut. Tentu bagi mereka yang percaya kemahakuasaan Allah. Ya, kemahakuasaan Allah. Dan mengakui bahwa dia penjawab doa. Sekarang kita percaya enggak kemahakuasaannya? Kalau kita berdoa yakin enggak dia sanggup menjawab doa kita? Percaya enggak kalau dia itu Allah yang maha kuasa, bisa mengerjakan mujizat-mujizat? Nah saudara, rentetan dari ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Ini seri sebab saya akan khotbah doa Bapa kami. Tapi pendahuluan ini saudara cukup keras. Nah yang keempat, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berdoa, terbukti mengalami jawaban-jawaban dan mujizat-mujizat. Bahkan itu terus terjadi. Saudara, kita bisa dengar kesaksian-kesaksian. Doa-doa, puasa, kesaksian-kesaksian kita. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya penuh doa-doa itu dan puasa. Ya. Kalau saya menoleh ke belakang saudara, tadi saya pagi juga saya ceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Gereja di Bangsal Sari itu nggak bisa keluar izin. Karena itu tanah milik pemerintah, milik Belanda. Nggak bisa keluar izinnya. Tapi saya berdoa, nggak dapat. Memang tidak bisa keluar izin. Tapi waktu saya berdoa berpuasa, Tuhan kasih cara. Akhirnya saudara tahu keluar perintah membangun dari PUD Jember. Perintah membangun. Bukan izin. Sampai sekarang itu perintah membangun bangunan itu. Jadi Tuhan bisa buat yang tidak bisa menjadi lebih dari bisa. Amin. Waktu bangun jemaat cuma sedikit. Tapi saudara, saya doa puasa, Tuhan kasih cara. Orang-orang yang gak kenal Tuhan itu yang bangun. Sebagian besar dari mereka yang gak kenal Tuhan bangun. Nyumbang. Sehingga bangunan itu bisa tuntas. Dan saudara setelah belum selesai pun bangunan itu saya ajak mereka datang. Bu, ayo Ci, ayo. Oh, ayo. Itu bangunan jangan cuma uangnya yang masuk surga, orangnya juga. Itu bangunan kita punya semua. Dan dulu langsung banyak jemaat datang. Dan saudara, dahsyat Tuhan itu. Haleluya. Tuhan pindahkan saya kemari tempat ini, saudara tahu dulu kecil. Ya. Bangku ini saya sudah tambah 10 biji. Bangku panjang-panjang seperti ini saudara. 10 sudah ditambah. Dan kemudian dulu kebaktian cuma 1 kali. Tapi dalam keadaan seperti itu bisa bangun sekolah Pilia itu. Saudara bayangkan lokasi tanahnya aja 4.000 meter. Ketinggian pagar itu 3,5 meter. Depan itu besi-besi. Cor semua, bayangkan. Belum lagi bangunan sekolahnya 6 lokal. Belum lagi itu
lantai tempat basket, halaman basket itu 4.000 meter keliling, itu pagar 3,5 meter. Bayangkan biaya pagarnya aja berapa. Lanjut bangun gereja ini, bangun balkon semua, bangun pastori tingkat, bangun STK di belakang sana. 3 lokal. Kalau saudara renungkan, saya kadang-kadang gak habis pikir Tuhan itu. Jemaat masih sedikit kebaktian, 1 kali cuma dulu kan, sekarang sudah 2 kali. Sudah ditambah kursi 10, masih 2 kali kebaktian. Dahsyat enggak Tuhan itu? Percaya enggak saudara doa? Kemampuan puasa doa itu dahsyat sekali. Saya bukan cuma ngomong, ya, tapi saudara lihat buktinya sendiri. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat, enggak pernah berhenti tukang bekerja dulu. Jadi saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Asal kita percaya sungguh-sungguh, asal kita yakin, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, connect dengan Dia, connect dengan Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Yang kelima, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat yang di udara. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Jadi musuh kita ini bukan cuma darah daging, saudara. Roh-roh kegelapan, kuasa penguasa di udara. Dimanapun dia ada, musuh kita. Saudara, jadi kita harus bergantung kepada Allah, Tuhan kita. Roh itu, roh kegelapan ini saudara, dia ada di mana-mana, dia sama seperti kuman. Kuman-kuman itu ada di mana-mana. Saudara tahu di mulut saudara, di lidah saudara itu kuman-kuman ada. Ya, di gigi saudara ada kuman-kuman di sana. Tetapi Tuhan kasih daya tahan tubuh buat kita. Amin. Nah, jangan takut. Tetapi jangan juga sembrono. Kalau dia sudah terlalu banyak dalam hidup kita, menjadi penyakit juga. Roh kegelapan itu ada di mana-mana. Saudara, kalau begitu nanti, wah saya takut ini ke kamar mandi dia ada. Dimanapun dia ada, di ruangan ini pun dia bisa. Karena dia di udara, kuasa penguasa di udara. Tapi saudara tahu, Allah yang adalah roh itu, yang di dalam saudara dan saya lebih besar dari semua yang ada di luar itu. Amin saudara. Roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Tadi kita sudah baca di dalam Roma pasal 8 itu tadi. Roh membantu saudara dan saya. Dia mengenal isi hati saudara dan saya. Dia yang menjaga, melindungi saudara dan saya. Dia yang ada di dalam kita itu lebih besar dari kuasa penguasa di udara itu. Nah itu yang kelima. Yang keenam, perintah Tuhan Yesus dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah kamu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, berdoa itu enggak gampang. Ibu-ibu di rumah masak 1 jam, 2 jam, 5 jam dari pagi sampai sore berdiri tahan. Coba berdoa 3 jam. 1 jam aja sudah kebas-kebas kakinya. Ya apa ya? Ya. Ya. Memang begitu. Mau bagaimana lagi? Susahnya berdoa. Daging lemah. Hati berkehendak. Mau berdoa tapi aduh, apalagi pagi-pagi saudara bangun susah. Saya punya ayat, aku melatih tubuhku sepenuhnya dan menguasainya sepenuhnya. Supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, aku yang dibuang. Jadi saudara, sebahagian besar kejahatan dan dosa-dosa manusia, tampaknya itu kegiatan manusia. Asalnya, tetapi sebenarnya dimotivasi, diarahkan, bahkan didukung oleh kuasa penguasa di udara, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan itu tadi. Ya,
Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan Yesus peringatkan, berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak sanggup, tetapi Dia sanggup. Amin, saudara. Kita tidak mampu, Dia bisa. Kita kekurangan, Dia sanggup mengadakan semua yang tidak ada pun menjadi ada. Jadi, saudara, itu pendahuluan saya. Masuk kepada doa Bapa kami. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang 9 sampai 13, ini doa yang selalu dipanjatkan di gereja-gereja, kadang-kadang hafal luar kepala begitu aja. Tetapi saudara, saya ingin bahas makna secara luas dan kita lihat seberapa yang bisa. Saya akan khotbah seri tentang doa Bapa kami ini, sebab nanti beberapa minggu ke depan pun saya masih tetap berbicara tentang doa. Karena begitu penting doa itu. Nah, doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Tuhan Yesus katakan, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, doa Bapa kami ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, boleh saudara hafalkan, tetapi kita harus mengerti maknanya. Ya, mengerti makna daripada doa ini. Penjelasannya saudara, Bapa kami yang di sorga, berbicara tentang Bapa, hubungan. Hubungan. Tidak ada hubungan yang lebih intim dari orang Kristen kepada Allah di dunia ini. Nggak ada. Hubungan antara Allah dan Bapa, anak dan Bapa. Nah saudara, Tuhan jadikan saudara dan saya anak-anaknya. Anak itu kalau minta sama Bapa, sungkan-sungkan apa enggak? Sungkan apa enggak? Enggak, minta aja apa yang perlu. Kadang-kadang kalau anak yang disayang, enggak usah minta pun dikasih. Amin. Amin. Enggak usah minta pun dikasih. Apalagi kalau saudara mengasihi Tuhan. 3 ayat dalam Alkitab kalau kita mengasihi Tuhan, ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang enggak pernah dilihat mata, apa yang enggak pernah dengar telinga, apa yang enggak pernah timbul dalam hati. Saya alami ini saudara, banyak saya alami. Waktu saya ke Israel, ya, Tuhan sediakan. Nggak pernah saya terpikir untuk ke sana, tapi Tuhan sediakan berangkat ke sana. Tuh mobil Evalia itu, siapa yang nyangka dikasih begitu aja? Nggak nyangka, banyak. Waktu kita tidur pun Tuhan sediakan berkat kalau kita mengasihi Dia. Waktu mau ke Korea itu saudara, wah, waktu tidur ada yang datang, lo kasih berkat. Satu lagi, ya, apapun yang terjadi, kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya untuk kebaikan. Apa saja, masalah pun untuk kebaikan. Ya, jadi 3 ayat ini, kalau saudara mengasihi Tuhan, wah, anak Tuhan itu dikasihi, diberkati dalam segala hal. Yang enggak baik pun jadi kebaikan untuk kemudian hari. Nah saudara, lanjut. Hubungan Bapa dengan anak. Tapi ini melalui proses saudara. Saudara dan saya tidak langsung ujuk-ujuk jadi anak Allah, enggak. Tapi melalui percaya.
Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan supaya saudara dan saya percaya. Siapa yang percaya ya diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi dia menjelma menjadi manusia, datang sebagai anak Allah supaya saudara dan saya jadi anak Allah. Amin. Kalau anak, Roma 8 ayat 17 katakan berarti ahli waris. Ya. Nah, Galatia pasal 4 di situ prosesnya saudara, dan karena kami adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi saudara dan saya jadi anak, jadi berseru Allah itu Bapa karena Yesus yang menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib Kalvari. Kemudian kita dipersatukan dengan kematian, penguburan dan kebangkitannya pada waktu kita dibaptis. Semua sudah dibaptis di sini. Semua sudah dipersatukan dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Sudah jadi anak-anak Allah. Sudah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kamu adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, memang jadi orang Kristen harus mengalami penderitaan, ya supaya kita dipermuliakan nanti bersama-sama dengan Dia. Ya menderita itu bukan cuma karena kita menderita, seharusnya kita bisa enak-enak melakukan dosa, tapi menahan diri itu dosa, dihindari itu juga menderita saudara. Teman-teman kadang-kadang ngajak kepada hal-hal yang enak secara daging, tapi Tuhan tidak setuju itu, kita menderita juga ya. Puasa kadang-kadang menderita. Ya berdoa tadi pun kadang-kadang aduh pagi-pagi males. Tapi harus kalahkan daging ini. Itu menderita. Jadi bukan cuma itu. Kadang-kadang diolok-olok. Dianiaya sama seperti Yesus ya. Nah di sorga. Bapa kami di sorga. Sorga itu tempat kediaman Allah. Ya, kita menjadi ahli waris. Sorga tempat kediaman di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah nanti. Kita memanggil Allah itu Bapa. Karena Yesus sudah menjadikan kita. Dan alamatnya adalah mana? Sorga. Ya, Allah kita dari sorga. Nah kemudian saudara ayat selanjutnya Matius pasal 5 tadi. Pasal 6. Ayatnya yang tadi ayat ke-9, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Saudara, Allah itu kudus. Di dalam Imamat 11 ayat 44a, di sana dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang kudus. Saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Yesus di atas kayu salib Kalvari. Supaya dosa-dosa kita, saudara, dunia ini yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia adalah dosa. Dosa. Tapi dosa itu dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah saudara dan saya dikuduskan, harus tetap jaga kekudusan itu. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup kudus, hidup benar. Saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 27,
Di langit dan bumi baru, di situ hanya ada kekudusan, ya. Wahyu 21 ayat 27, sesuatu yang najis, kekejian atau dusta tidak masuk ke Yerusalem baru. Yang masuk hanya yang namanya tertulis dalam dalam kitab kehidupan anak domba. Nama saudara dan saya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Pada saat saudara percaya, pada saat saudara terima dia sebagai juru selamat. Saat saudara diangkat jadi anak Allah, saudara terima baptisan air. Di situ nama saudara tercatat di sorga. Nah saudara, Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah, dikatakan, ya. Jadi setelah saudara dikuduskan harus tetap jaga kekudusan itu. Amin. Amin. Jaga kekudusan itu. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, enggak masuk ke sorga, enggak masuk ke langit dan bumi baru, enggak masuk ke Yerusalem baru. Ya, langit dan bumi ini akan lenyap. Masa akhir hidup kita bukan cuma di sorga, tetapi di Yerusalem baru, langit dan bumi baru itu, saudara. Nah, Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Nah, selanjutnya, kuduskanlah namamu. Nah, saudara, nama Allah itu luar biasa. Sore ini saya rasa tidak sempat kita selesaikan nama-nama Allah ini. Banyak sekali nama-nama Allah, saudara. Tetapi kita lihat saja sedikit, ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Di situ tentang keselamatan, ya. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Cuma nama Yesus di bawah kolong langit ini nama yang menyelamatkan. Waktu Tuhan Yesus masih di kandungan, sebelum dia lahir, ya, bahkan sebelum datang kepada Maria, malaikat datang dan mengatakan dia akan hamil, saudara, beri dia nama Yesus. Kepada Yusuf, malaikat juga katakan beri dia nama Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Allah, saudara, lihat, Yesus Kristus. Nanti kita lihat nama-nama itu, banyak sekali nama yang saya sudah catat, ya, tetapi saudara, tidak mungkin hari ini saya sampaikan karena kita akan terima perjamuan suci, ya. Tapi saya singgung sebentar, Adonai Jehovah itu Elohim, ya, Elohim atau Yahweh. Bangsa Israel takut menyebut Yahweh itu sebabnya mereka sebut Elohim, begitu, ya. Adonai. Nah, saudara, kemudian ada Jehovah Sitkenu, Jehovah Mekadisem, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Ra'ah atau Roy, Jehovah Elion, Jehovah Sama, Jehovah Sebaot, Jehovah Gibor dan sebagainya. Banyak lagi, saudara. Kita akan pelajari itu ke depan, tapi sore hari ini seberapa yang saudara sudah dapat, biarlah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, connect dengan Tuhan, supaya apa yang kita perlukan, bahkan apa yang sudah kita terima, berkat-berkat Allah yang kita sudah terima, kita ucapkan syukur lewat doa-doa permohonan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, sore hari ini yakin sepenuh-penuhnya kekuasaan Allah itu. Melalui nama-nama ini nanti saudara akan tahu betapa dahsyatnya Tuhan itu, ya. Belum lagi Yesaya 9 ayat 5, Yesus itu Allah yang perkasa, ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, sore hari ini itu firman Allah yang saya sampaikan, tetapi
ke depan saudara akan lebih lihat lagi bagaimana tentang nama-nama Allah, makna dari doa-doa itu, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menjadi anak Tuhan tapi tidak mengalami. Kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau saudara alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, saudara bisa ceritakan kepada yang lain. Maksud Tuhan memanggil kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen ke gereja apa enggak, tapi ngalami hubungan dengan Tuhan, ngalami firman Allah yang digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Lewat doa bisa alami itu. Lewat puasa, lewat pujian penyembahan. Mari pemain musik tampil ke depan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Saudara, sudah dapat semua roti, anggur? Yang belum tolong dilayani, tolong angkat tangan yang belum. Sudah dapat? Sudah semua? Siap-siap ya, kita langsung, waktunya singkat sekali. Yang belum dapat silakan. Silakan dibagi. Musik saja nyanyikan kor ini, Engkau Bapa yang mengasihiku. Pelan-pelan ya, musik perlahan-lahan, kita masuk di dalam doa. Musik nyanyi pelan-pelan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kita masuk dalam doa, saudara, kami undang bangkit berdiri semua. Yang di rumah-rumah boleh siap-siap berdoa juga. Saudara siapkan juga roti dan anggur yang saudara sudah terima di rumah, yang sudah diambil ke pastori. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah kami yang maha kuasa, yang menjawab doa, yang membangun hubungan kami denganmu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima semua janji-janji Allah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk meyakini ini Tuhan. Dan apabila kami berdoa betul-betul connect dengan Tuhan. Kontak dengan Tuhan. Sehingga doa-doa kami tidak tergendala ya Tuhan. Tetapi semuanya boleh mendapat jawaban. Arahkan kami kepada doa-doa yang benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan apabila doa itu sudah dijawab. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini juga kami akan menerima perjamuan suci. Tubuh dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan, yang dihancurkan untuk dosa-dosa dan kesalahan kami. Supaya kami dapat menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan. Seperti firman-Mu katakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih banyak. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami berikan kesempatan untuk saudara menguji diri ya sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, saya selalu beri kesempatan untuk menguji diri. Artinya mengaku dosa, minta ampun, maka Allah yang setia dan benar itu menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan dan melayakkan kita ya. Sebab kalau kita tidak layak terima tubuh dan darah Tuhan mendatangkan hukuman. Tetapi Tuhan tidak mau kita dihukum, kita mau diberkati. Itu sebabnya mari silakan berdoa masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, ini kami Tuhan, ini hamba-Mu.
mengakui dosa kesalahan hamba-Mu. Mungkin ada tutur kata, niat hati, kepikiran, dan mungkin ada Tuhan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan merupakan dosa kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Tuhan ampuni hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk terima tubuh dan darah-Mu. Sebab tubuh dan darah-Mu kudus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan seluruh sidang jemaat-Mu, supaya semua kami layak terima tubuh dan darah-Mu. Engkau menyatu di dalam kami, kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, pegang roti, angkat roti dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Saudara angkat cawan dengan tangan saudara dan saudara dengarkan juga firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum dengan iman. Semua bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih pada akhir kebaktian kami Tuhan. Biarlah Engkau terima setiap doa-doa permohonan umat-umat-Mu Tuhan. Jawab semuanya. Sebentar kalau yang hadir ini pulang ke rumah masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Pengorbanan mereka milik Tuhan yang dikembalikan, semuanya Tuhan berkati dengan limpah. Yang di rumah-rumah juga Tuhan berkati semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan, penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus